Pagi, saudara-saudari sekalian, Shalom. Mari kita mempersiapkan diri mengambil saat teduh sejenak untuk masuk dalam ibadah ini. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, mari kita naikkan segala puji syukur bagi Tuhan kita. Kebaktian ini berlangsung dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Menyertai. Silakan duduk kembali. Hari ini tema ibadah kita adalah melangkah dengan iman, dan Tuhan akan
Nas pengantar kita diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kita bisa beribadah di tempat ini pada pagi hari ini, semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita angkat suara menaikkan pujian ini. Kemurahan Tuhan. Saatnya bagi kita untuk mengakui dosa kita masing-masing. Mari kita berdoa, saya silakan masing-masing untuk Tuhan, kami adalah manusia yang Kau ciptakan dari debu tanah yang tidak berarti. Demikian, kalau kami telah jatuh ke dalam dosa, Kau masih mengingat kami, dan Kau rela mengirimkan anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus kami. Namun kami sering merupakan pengorbanan-Mu yang sungguh besar ini, dan kami masih berdosa baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, untuk selalu mengingatkan kami untuk menjauhi segala dosa-dosa, dan selalu berjalan dalam jalan-Mu saja. Nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan doa pengakuan dosa kami ini. Amin. Mari kita naikkan pujian seputih bulu domba untuk menyambut doa pengakuan dosa yang telah kita.
jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 32 sama hingga dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Silakan kembali. Kita akan menyampaikan responsoria diambil dari Lukas 8 ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-48. Saya akan membacakan ayat yang ke-43, jemaat sekalian membacakan ayat yang ke-44, demikian seterusnya kita baca bergantian hingga ayat yang ke Lukas 8 ayat 43 hingga 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, dia datang dengan gemetar, sungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Dan bacaan ungkapan kita seperti yang tercantum dalam firman Tuhan di Mazmur 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Berbahagialah kita yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita naikkan pujian berbahagialah untuk mempersiapkan kita memasuki Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari baru. Tuhan masih menitipkan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur untuk itu. Terima kasih untuk tahun yang baru, 2004. Hari kami telah berada di tahun ini. Pimpinlah langkah demi selangkah hidup kami ya Bapa. Mari Bapa berkatilah kami dalam ibadah ini. Tuhan berkenan atas kehadiran kami. Kami akan membaca firman-Mu, berikanlah Roh Kudus menuntun pikiran, membuka mata kami untuk diberkati oleh Tuhan. Dalam Kristus Allah kami amin. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal kedua, ayat 1 hingga ayat yang 11. Yohanes pasal.
pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Murid-muridnya pun percaya kepadanya. Dan firman Allah, berbahagialah tiap orang yang membaca dan merenungkan firman Allah. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Berikan senyum, sapa tetangga-tetangga kita, katakan shalom. Kiranya sejahtera Tuhan turun, naungi saudara-saudara sekalian. Happy, sukacita memasuki tahun ini saudara. Happy, bahagia, lupakan yang sudah lewat saudara sekalian. Saudara, boleh dikatakan situasi kehidupan di zaman ini sulit diprediksi, saudara. Untuk diketahui, tapi yang jelas situasi kadang baik dan sering-sering tidak baik. Saudara, saya dipimpin oleh Tuhan telah tiba. Orang-orang berkata ini orang-orang gila ya. Perjalanan ini orang berkata ini kelompok orang-orang gila. Karena begitu kami sampai di Holy Land, satu-satunya grup di Holy Land itu adalah kami, saudara. Ada grup yang lain telah keluar, grupnya Pendeta Henry dari Anugerah. Kami sempat ketemu satu malam perbatasan, sempat bertemu, menyapa mereka. Begitu mereka keluar kami masuk, dan satu-satunya grup yang ada di Tanah Perjanjian. Sepi banget, saudara. Ada kembang api? Tidak ada, Pak Armin. Ada tembakan dari Hamas? Apalagi aman super. Tidak perlu antri, Pak Riders. Saya bilang juga apa? Habis perang itu paling enak ya. Kalau peperangan tuh jauh banget. Ada tempat yang kami tidak boleh kunjungi. Hermon diantaranya, kawan-kawan siapkan ya, mau main ski karena ada salju. Berita buruknya adalah saljunya belum ada. Lagi pula nggak bisa pergi karena berbatasan dengan Libanon. Oke,
sepi banget. Misalnya kita menunggu ada situs tertentu itu bisa antri 2 sampai 3 jam. Kali ini begitu kami turun dari bis, nggak ada orang ya, nggak ada penjaga, saudara. Lancar banget. Pasti yang kurang baik adalah tensi saya tinggi banget, saudara. Kayaknya jemaat kurang berdoa buat saya ya. Kurang tidur bukan apa, saudara. Kurang tidur. Kami saat kamar bertiga, partner satu itu. Ngoroknya lebih kencang dari bassnya Pak Baron gitu ya. Beli dia ngoroknya kecil pun saya terganggu, saudara. Apalagi ini. Waduh. Dia bilang bangunin aja. Kalau saya mau bangunkan, sepanjang malam itu perlu saya bangunkan, saudara. Udah saya biarin, saya nggak bisa tidur. Tensi di atas 160, 170 ya, bawahnya 103. Oke, saudara, kemarin sore sudah sampai. Alergi saya betul muncul lagi ya, 2 kaki garuk-garuk ya. Lecet ibu. Dia bilang ini sudah kayak seperti Ayub. Sampai di bandara saya garuk-garuk di mobil, garuk-garuk. Ibu Lydia bilang nanti ambil beling digaruk saja ya. Kasih Insidal ya. Saya belum pernah minum Insidal. Ternyata itu kuat sekali obat. Ya. Langsung tidur plak hilang. Tadi pagi katanya dibangunkan 3 kali saya baru bangun, saudara. Untung ketiga kalinya saya bangun. Kalau enggak ada kebaktian hari ini. Oke, nah yang saya mau ceritakan adalah situasi kondisi memang sulit ditebak ya. Mereka sulit sekali. Israel sulit, Mesir juga sulit, Yordania yang kami kunjungi juga sulit, Palestina apalagi ya. Nah, saudara, kita juga tidak tahu situasi ke depan bagaimana sebelum dan pasca pemilu yang akan kita ikuti. Saudara sekalian, bisa saja baik-baik saja, tapi mungkin juga akan ada kondisi yang di luar prediksi kita. Nah, saya baru 3 hari yang lalu berada di lokasi di mana Injil Yohanes ini catat ya, yaitu peristiwa perkawinan di Kana yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara sekalian, hidup ini jangan dibiarkan mengalir saja. Di kelompok pemuda saya sudah beritahukan pada mereka, kita harus kelola hidup ini semaksimal mungkin. Kalau perlu seideal mungkin. Jangan pernah ada jemaat Philadelphia yang mempunyai prinsip gue share-share, yang terjadilah, saya nggak tahu apapun yang terjadi, mengalir saja. Jangan pernah punya prinsip hidup yang mengalir aja. Kalau bisa kita atur sedapat mungkin. Mengapa hidup tidak boleh mengalir saja? Satu, kata orang bijak, hanya ikan mati yang mengalir saja. Ikan hidup itu akan melawan arus. Kadang dia memang mengikuti arus, tapi kadang dia melawan arus. Saya tidak mengatakan melawan arus itu melanggar peraturan lalu lintas. Oh, sepeda motor melawan arus, bukan itu yang saya maksudkan, saudara. Yang kedua, mengalir itu selalu ke bawah. Mengalir selalu ke bawah. Yang ketiga, biarkan hidup mengalir, itu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Saudara, kalau punya kapal ya silakan, ada di Tanjung Priuk ya, kapal itu dilepaskan, layar dibuka, biarkan dia mengalir. Saudara-saudara yang ingin pergi ke Belawan tidak akan pernah sampai ke Belawan. Mungkin sampai ke Tanjung Harapan, saudara. Karena alam tidak akan membawa kita kepada tujuan yang kita mau. Itu sebabnya hidup ini harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dikelola dengan sebaik-baik mungkin. Itu bagian kita. Beriman yes, tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Anak-anak pelajar, mahasiswa, pingin nilai bagus bukan? Hei. Pengen
Mau kan? Maulah. Beriman Tuhan bisa tolong. Beriman tidak? Beriman. Bagus beriman. Harus beriman. Tapi jangan lupa, kamu punya kewajiban. Jangan hanya percaya, saya percaya Tuhan bisa tolong saya. Habis waktu membuat main game di HP, kamu pasti dapat nilai buruk. Kamu hanya beriman tapi tidak melakukan bagian kamu. Itu parah, saudara. Nah, di dalam cerita ini, pengantin sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Paling tidak, saudara, dia telah menyiapkan hidangan. Di antaranya anggur yang terbaik sudah dia siapkan. Ya kan? Jadi dia memang mengatur sedapat mungkin. Dari mana kita tahu dia telah menyiapkan anggur yang baik? Pemimpin pesta berkata demikian. Dan dia sudah mengundang orang-orang, saudara. Di antaranya ada ibu Yesus, Maria, Yesus sendiri dan 12 murid juga dia undang. Itu berarti dalam rangka perayaan ini dia telah mempersiapkan sebaik mungkin yang bisa dia kerjakan. Dan itu seperti itu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, saudara. Atur sebaik-baik mungkin. Kelola dengan sebaik-baik mungkin. Nah, kalau sudah dikelola dengan sebaik mungkin, sudah diatur, dipersiapkan dengan sematang-matangnya, ada hal yang di luar pikiran kita. Situlah kita perlu belajar untuk beriman. Tiba Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Pak Iwan kalau lagi pesta resepsi, Pak konsumsi habis, gimana Pak rasanya Pak? Halo, kalau Ibu? Ya, itu. Kartini bagaimana rasanya Bu? Tiba-tiba konsumsinya habis. Lu ya, happy? Abun yang sih cuek aja ya Pak ya. Kalah. Kalau kita lagi Natalannya, wih menunya kurang. Cepat-cepat pergi ke restoran pesen lagi itu kan. Tipikal Pak Bunlyong kan, begitu kan ya. Nah, puji. Saudara, ini di luar pikiran loh. Saya rasa kalau mereka tahu undangannya membludak dan tukang minum, seperti si A punya kawan-kawan itu kan ya, dia tentu saja mempersiapkan lebih. Kalau bukan yang terbaik, yang grade B, dia akan siapkan sebanyak mungkin. Itu yang dilakukan. Tapi ini memang di luar jangkauan dia. Mungkin budgetnya terbatas, mungkin memang di luar harapan dia. Orang-orang bilang kalau undang Yesus itu kan undang 1 datang 13 orang kan. Muridnya 12. Tapi ternyata Alkitab berkata, murid-murid pun diundang, saudara. Murid-murid diundang. Nah sekarang mereka kehabisan anggur. Itu berarti apa? Aduh, ini masalah ini. Ini di luar perhitungan kita. Aduh, mumet. Tapi rupanya, saudara, pengantin ini undang orang yang tepat. Kenapa? Karena dia mengundang Maria, seorang pemerhati. Ya, tiba-tiba Maria berkata kepada putranya, mereka kehabisan anggur. Tidak ada yang memberikan laporan ini kepada Yesus. Ini saudara kalau punya sahabat yang memperhatikan, yang mengerti kebutuhan kita, itu keren banget saudara. Kalau kita lagi susah, kalau ada problem hidup, ada sahabat yang mengerti kita. Gua lihat lu punya muka agak kuning ya.
Jangan-jangan lu lagi happy ya? Oh, ini salah prediksi ya. Jangan-jangan lu lagi sakit kuning ya? Ada teman yang peduli dengan kita, dia mengerti. Biasanya bersuka cita, hari ini kok kamu tampak bengong ya? Ada masalah ya? Yuk, saya mau berdoa untuk Anda. Itu kan hebat kan? Dan orang ini saudara, pasangan pengantin ini mengundang Maria yang memperhatikan kekurangan mereka, problem yang mereka punyai. Karena itu saya sarankan saudara memiliki sahabat yang seperti itu. Saudara-saudara sekalian, yang lebih penting lagi adalah di dalam pernikahan ini, pasangan ini, entah siapa yang mengundang Yesus di dalam momen ini. Ini kuncinya saudara. Ada Yesus di dalam kesulitan. Ini penting sekali saudara. Yesus ada bersama dengan kita. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan, apakah kita mau melibatkan dia? Maria yang melihat mereka kekurangan anggur, sekarang Maria tahu Yesus akan memberikan solusi, maka Yesus dilibatkan di dalam kesulitan ini. Saya berdoa semoga semuanya lancar, makmur, sehat. Tapi ya tidak mungkinlah hidup kita selalu lancar. Oh, ada pendeta, ada mimbar yang berkata, percayalah sesuatu beres, sesuatu oke, tidak ada masalah, lancar. Jangan dengarkan dia. Hidup kita tidak akan seperti itu sekalipun kita anak Allah. Tapi mari kita libatkan Yesus di dalamnya. Tapi yang juga penting adalah ketika mereka menghadapi persoalan, pengantin ini telah memanggil pelayan-pelayan yang beriman. Saudara-saudara sekalian, ya kan? Mereka kehabisan anggur. Lalu Maria berkata pada Yesus. Yesus berkata, waktuku belum tiba. Belum tiba. Tidak cukup seperti, tidak puas seperti itu. Maria lalu berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Ini kata penting. Ini kata penting sekali. Ketika kita sedang menghadapi masa sulit, problem kehidupan kita, saudara sekalian, ingat kata Maria kepada pelayan, apa yang Yesus katakan kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada tempayan. Ini adalah biasanya untuk upacara orang Yahudi, saudara, untuk pengudusan. Karena apa? Orang-orang dari luar, dari pasar datang, mereka harus membersihkan diri. Ini 6 tempayan, saudara. Ini berarti memang pengantin ataupun panitia telah mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaiknya. Di dalamnya juga diisi dengan air sebagai persiapan untuk perayaan ini. Nah sekarang Yesus bilang apa? Isi penuh dengan air. Pelayan melakukannya karena apa? Mereka telah mendengarkan Maria berkata, lakukan apapun yang dikatakan kepadamu. Mereka isi dengan air. Oh saudara, tempayan kosong suruh isi air, sulit apa tidak? Nah yang sulit Ibu Asyam, kosong ya udah isi aja kan. Memang tugas saya pelayan, isi. Nah sekarang tiba-tiba Yesus berkata apa? Cedok. Untuk mencedok saja gampang apa tidak? Terbayangkan tempayan isinya sedikit. Sekarang Yesus bilang isi air. Tidak ada yang sulit. Lalu cedok. Cedok itu juga urusan sederhana bukan? Sulit mana? Mengisi atau mencedok? Mengisilah ya seperti saudara jangan pikir air itu mudah seperti kita di Indonesia saudara. Sulit mereka. Nah sekarang mereka sudah isi. Yesus berkata cedok. Mereka cedok. Yang ketiga adalah apa yang dilakukan? Berikan kepada pesta. Ini langkah iman, saudara. Pada waktu mereka cedok sudah jadi anggur belum?
Hmm? Sudah atau belum? Belum. Orang minta anggur dikasih air. Gimana tuh? Terus happy tidak? Jangan dibayangkan semua orang di pesta itu sudah mabok ya. Kalau semua orang mabok saya mau tanya yang pernah mabok nih, pernah mabok, belum pernah mabok nggak bisa jawab saya. Terus waktu mabuk minta lagi minum, dikasih air, bisa nggak bedakan antara anggur dengan air? Bisa apa tidak? Ini siapa? Terus yang pernah mabuk siapa saja? Coba ada. Jangan malu-malu. Sekarang tahun baru ngaku dosa sekalian. Pak Yanto pernah mabuk, Pak? Hah? Anggur. Pak pernah, Pak? Nggak. Berdosa loh kalau udah pernah tapi nggak aku, Pak. Bang Baron pernah, Pak? Bang? Ada ibu nih sebelah soalnya. Oh, pernah ya? Pernah ya? Nah, jujur. Bisa nggak bedakan waktu mabok tuh air sama anggur? Ah, tawar ya? Bisa, saudara. Jangan dipikir, semuanya mabuk. Kasih air pun dia rasa anggur. Nggak bisa, saudara. Saya tahu. Karena apa? Om saya juga pemabuk, saudara. Om saya ya bukan anggur ya, arak putih, ciu yang dihajar tiap hari itu udah meninggal sekarang ini. Saudara. Kalau grade yang lain nggak bagus, mereka tahu loh. Wah, musik tuh. Tahu dia nggak enak, tahu dia walaupun mabok, saudara. Nah, saudara, ini sekarang cedok bawa para pemimpin. Tidak mudah loh, saudara. Orang minta anggur dikasih air, bagaimana ini, saudara? Tapi karena sudah dipesankan, apapun yang Yesus perintahkan padamu, lakukanlah. Dan dia lakukan, saudara. Mereka melakukan langkah iman. Bawa para pemimpin. Saudara, pada waktu itu, saya punya kesan, air telah menjadi anggur. Solusi mereka teratasi. Kenapa? Orang yang tahu kebutuhan. Ada Yesus sumber solusi. Dan ada orang yang beriman. Yang melakukan tindakan iman. Sehingga solusi mereka teratasi. Saudara sekalian, aturlah sebagus mungkin hidup kita. Kelolalah dengan sebaik mungkin. Tapi kalau satu saat kita menghadapi ada masalah, kita kekurangan anggur, ada masalah apapun. Saudara, kalau engkau mendengarkan firman yang berkata kepadamu, atau sahabat-sahabat yang memberikan masukan yang sesuai dengan kebenaran firman, dengarkanlah itu. Dan lebih daripada itu adalah dengarkan. Tanya pada Yesus. Yesus Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Aku akan lakukan itu. Lebih daripada itu adalah belajarlah melangkah dengan iman seperti para pelayan itu. Yang pertama tidak memerlukan langkah iman, saudara. Isi air, cedok. Sekarang antar kepada pemimpin. Itu yang disebut dengan langkah iman. Dan mereka menghadapi itu. Sehingga urusan selesai. Terus di dalam perjalanan kali ini, ada satu hal yang membuat kami semua, wow. Sebabnya biasanya kalau kami ke Mesir, nggak begitu. Mesir biasa-biasa. Saya itu suka ke museum. Biasanya tur, nggak suka ke museum. Berhubung saya yang pegang kendali, saya yang atur mau kemana, mau kemana. Saya dapat berita ada museum baru. Oke, kita ke sana.
Januari tahun lampau, pemerintah Mesir buka sebuah museum baru. Bayar agak mahal. Oke, kita masuk. Gedungnya bagus banget, keren. Tapi kalau dari koleksinya, saya agak kurang puas. Kenapa? Museum yang tua, yang sudah umur ratusan tahun, itu koleksinya jauh lebih banyak, saudara. Jauh lebih banyak. Kalau satu-satu diprototin itu mungkin perlu berhari-hari ya. Ada yang pernah hitung, saya lupa saudara. Kalau tiap barang 5 menit kita lihat, perlu berapa hari baru kelar saudara. Saking banyaknya ya. Tapi kali ini setelah kami masuk, lihat gedungnya, lihat koleksinya, hanya 2 lantai saja. Lalu turun ke bawah, kita lihat mumi saudara. Di museum pertama juga ada mumi. Ini juga ada mumi. Kita keluar. Cuma begitu. Tapi belakangan kita mendapatkan sebuah pencerahan yang membuat kita wow. Baunya di mana? Baunya di mana, saudara? Kalau saudara pegang Alkitab dan lihat kitab kedua. Kitab apa itu? Kitab kedua. Di kuis. Kita apa? Ulangan. Keluaran. Mantap. Kejadian, Keluaran. Dan sampai 5 kitab pertama itu ditulis oleh Musa, diyakini ya. Berumur 3.500 tahun yang lampau, saudara sekalian. Nah, kitab Keluaran ini adalah kitab yang mencatat bagaimana Israel, umat Israel 2 juta orang, mereka keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Didahului dengan berbagai peristiwa. Saudara, yang membuat kami kagum adalah, wow, kami bisa melihat mumi dari satu toko Alkitab yang tercatat dengan persis, yaitu apa? Ramses II. Bukan lihat fotonya Pak Raides, bukan lihat kuburannya, tapi lihat muminya. Rambutnya masih ada loh. Ramses II itu hidungnya kayak burung betet, saudara. Lehernya agak panjang, jarinya masih terlihat. Jari tangan, jari kaki masih terlihat. Saudara, pernah nggak saudara lihat foto engkong dari engkong? Pak Armin pernah nggak punya foto engkong, Bapak punya engkong? Nggak ada kan? Bagaimana Pak Steven? Engkong punya foto. Nggak ada, kita nggak pernah lihat kan ya? Karena koleksi kita sangat terbatas. Wow, kalau kita melihat engkong, kita punya foto itu umurnya udah berapa itu ya? Saya 50, papa saya paling tidak 80. Engkong saya cepet. Bapaknya engkongnya, waduh itu sudah berapa abad yang lampau kan? Itu foto. Tapi yang kami lihat adalah satu pribadi yang sangat keras, yang sangat terkenal untuk kerajaan Mesir, adalah Ramses II. Dia yang pernah berkata-kata yang dicatat dalam Alkitab, saudara. Sekarang kami lihat bukan fotonya, bukan kuburnya, tapi melihat jasadnya secara utuh. Kebayang nggak Pak Bunyong? Saya bisa melihat orang yang pernah berkata-kata pada Musa. Kuburan Musa tidak ditemukan, adik. Alkitab berkata Musa tidak ditemukan kuburannya sampai hari ini. Nggak ada yang tahu di mana letak Musa. Ada yang berkata dia mati, ada yang bilang dia terangkat. Kita tidak tahu. Tapi saya bisa melihat pribadi yang pernah berkata-kata kepada Musa 3.500 tahun yang lampau. Yang ajaib, saudara. Orang Mesir juga tidak tahu bagaimana, yang sekarang ini tidak tahu bagaimana caranya mumi ini bisa dibuat awet seperti ini. Dari mana tahu itu adalah Ramses? Karena orang-orang Mesir zaman dulu meninggalkan catatan, saudara. Dan dicocokkan dengan Alkitab, itulah orangnya.
ini keren banget. Dan orang Mesir mulai tahu ketika mereka baca Alkitab, mereka mendapatkan informasi ternyata itu dibalsem ya, seperti jenazah dari Yusuf, pemimpin Mesir nomor 2 waktu itu, matinya pun dibalsem. Itu ada di dalam Alkitab. Keren banget saudara. Itu yang membuat kami wow. Tapi saya lihat jasad 3.500 yang ada di Alkitab. Keren apa tidak? Apa kata-kata Ramses, saudara? Di antaranya saya bacakan untuk saudara-saudara dengar. Dalam Keluaran pasal ke-5 ayat kedua, ini adalah omongan Ramses yang kami lihat muminya. Dia bilang, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya? Dilihat tuh saudara. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Ramses memang tidak mengenal Tuhan. Dia bilang, siapa Tuhan itu yang harus kudengar? Aku tidak akan membiarkan umat ini pergi. Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Ini saudara, ini dia orangnya yang pernah kami lihat seminggu yang lalu. Saudara-saudara sekalian. Ya, itu Ramses. Tapi kita sebagai umat Allah, kita mendengarkan Allah karena kita bukan Ramses yang tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Itu sebabnya kita mendengarkan Dia, kita percaya pada Dia, dan kita beriman. Saudara, ini yang terjadi di dalam peristiwa umat Israel keluar dari dari Mesir ke tanah perjanjian. Nah, ketika mereka keluar, apa yang terjadi, saudara? Mereka menghadapi tantangan demi tantangan. Dan Tuhan memimpin. Ramses semulanya oke, tapi mengeraskan hatinya. Tuhan memberikan tulah satu demi satu, sampai yang terakhir. Dan membunuh dengan malaikat Tuhan dia, membunuh anak-anak sulung di Mesir. Sehingga Ramses menyerah dan Israel keluar. Pada waktu keluar itulah mereka 2 juta orang pergi dan sampai di tepi laut. Ramses berubah pikiran lagi. Pasukan menyerbu lagi, berusaha untuk membalikan mereka. Pada waktu itulah Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk apa? Untuk membelah laut Teberau, laut Kolsom, ataupun laut Merah. Ini tercatat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ini terjadi di Israel 3.100 tahun. Ada laut yang menghalangi. Musa dengan tindakan imannya membelah laut. Dan mereka semua bisa lolos dari kejaran Firaun. Saudara, semoga tahun ini semuanya lancar, baik-baik saja. Tapi kalaupun ada 1-2 masalah, apakah itu kekurangan anggur, ataupun sakit penyakit, seperti pembacaan bertanggapan tadi, dia melakukan tindakan iman, menjamah jubah Tuhan. Itu seperti ini. Laut yang membentang. Belakang ada musuh yang mengejar. Melakukan tindakan iman.
masalah terselesai. Semoga Tuhan jangan menyerah. Saya ingat persis Pak Armin pernah nyanyi. Masih ingat Pak Armin? Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum coba. Armin udah lupa ya Pak? Ingat loh Bapak nyanyi lagu itu. Intinya adalah ketika kita hadapi persoalan, jangan menyerah. Tuhan Yesus untuk menyelesaikan. Karena itu mari kita belajar untuk menyiapkan sesuatu dengan sebaik-baiknya yang mampu kita lakukan. Belajar, melangkah. Mari kita berdoa. Syukur, terima kasih. Ayat-ayat firman yang mengajari kami untuk beriman. Tentu saja kami berdoa, kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala yang jahat, dari mara, bahaya, dan pencobaan. Namun sekiranya Tuhan, apabila Tuhan mengizinkan kami menghadapi satu buah bahkan masalah yang bertubi-tubi, bila kami belajar beriman. Berikanlah kami sahabat-sahabat yang mengerti masa-masa sulit, yang memberikan kami manfaat. Hingga kami juga melibatkan Kristus. Buatlah kami seperti pelayan-pelayan, melakukan tampaknya hal-hal yang biasa pada mulanya, tapi menjadi luar biasa karena tindakan iman di dalamnya, yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Bagaimana umat Israel pernah terjebak depan dan di belakang. Bagaimana laut yang luas apapun dapat dibelah. Umat ini bisa berjalan seperti di daratan, melewati lautan, meninggalkan permasalahan di belakang. Seperti perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Kami juga melangkah. Tidak perlu berlama-lama sampai 12 tahun. Pada waktu kami menghadapi persoalan, saat itu juga percaya kami bisa melakukan lompatan iman. Di bangsa ini yang akan masuki masa kampanye, yang telah masuki masa kampanye dalam hitungan minggu akan melakukan pemungutan suara. Kami berdoa yang terbaik akan datang ya Bapak. Berikanlah pemimpin yang cakap, bersih. Terima kasih Bapak, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati juga gereja kami. Yakanlah Kristus Allah. Sebelum kita terus
Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kayakan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Sampai Dia mati di salib, menanggung murka Ilahi, semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Ku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kasih-Nya ku teguh. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kasih-Nya ku teguh. Sekarang mari kita mendengarkan catatan Alkitab tentang penetapan perjamuan malam. Perjamuan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Ada lagu, Pak? Mari kita menyanyikan sebuah lagu untuk mempersiapkan kita masuki layanan perjamuan.
Ya Tuhan, Kau yang tanggung, yang itu salahku, dosaku yang Kau tanggung di kayu salibmu. Oh, kasihani aku yang harus dicela. Ampunilah hambamu, beri anugerah-Mu. Pada malam terakhir, Yesus di dalam perjamuan itu mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya. Berkata, inilah tubuh, makanlah. Kemudian setelah itu dia mengambil cawan, lagi-lagi mengucap syukur. Cara berjanji. Yang itu makan. Untuk menjadi. Sekalian perjamuan kudus ini diselenggarakan orang yang telah baptis puasa CD. Gereja apapun langsung orang beriman. Sebelum kita menerima perjamuan ini, memeriksa dosa yang tersembunyi, salah yang selesai. Mohon Tuhan melayakan kita menerima. Layakanlah semua orang di antara kami, ya Pak. Kami adalah orang berdosa. Kami berdosa melalui perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami, urusan kami. Bawalah kami dekat ke salib-Mu. Kita melihat bagaimana Kristus, Allah yang menjadi manusia, pikul salib sepanjang Via Dolorosa, menderita, dianiaya, dan akhirnya disalibkan dan mati. Terima kasih untuk cinta besar ini, Bapa. Tanpa pengorbanan Kristus Allah, kami tidak mempunyai. Layakan semua orang. Setelah saudara menerima roti, silakan bersatu teduh, kontemplasi di hadapan Tuhan.
ada yang belum terima. Di atas masih ada. Saudara telah menerima roti dan anggur, saya undang untuk bangkit. Setelah terima, sama-sama kita roti, lambang dari Kristus yang dipecah. Kita semua sama-sama. Selanjutnya mari kita anggur, lambang, akan sahabat kita angkat dengan sekarang sekalian. Kami bersyukuri Bapa, roti dan anggur telah kami makan bersama-sama. Bagi orang yang beriman, keimanan kami semakin mendalam. Bahwa kami menjadi manusia yang baru, semakin diperkenan. Doa kami Bapa, kami naikkan doa ini. Kristus. Sebelum lanjut ke liturgi berikutnya, saudara, ada sedikit warta untuk kita simak. Hari ini adalah minggu pertama di tahun 2024, saudara sekalian. Seperti biasa kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Silakan membutuhkan amplop boleh angkat tangan, majelis menyiapkan bagi saudara amplop kosong. Barangkali ada yang membutuhkannya, silakan angkat tangan saudara sekalian. Ya, di depan ada Bapak Ibu majelis, di depan ada. Jadi kita akan berbaris ke depan untuk persembahan. Setelah kebaktian ini juga majelis jemaat diundang untuk hadiri persidangan majelis jemaat setelah minggu pertama rutin. Yang ketiga adalah kebaktian doa sudah dimulai, saudara, hari Kamis yang akan datang ini. Mari kita mulai tahun ini dengan sebuah kebaktian doa bersama-sama. Hadirilah jam 7.30 sampai 8.30 hari Kamis malam. Berta, apakah pada hari ini ada yang pertama kali hadir di tengah-tengah kita? Tidak ada? Baik. Silakan Pak Steve. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahan kita diambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12 hingga ayat 13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Yang sudah disinggung oleh Tetaji, kita akan melakukan persepuluhan. Nanti dari sisi sebelah kanan saya dulu, silakan maju untuk memasukkan persepuluhan ke dalam kotak yang telah disediakan. Untuk mengirimi persembahan kita, mari kita naikkan pujian Kasih Allah tak berkesudahan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami bisa melakukan bagian kami semaksimal mungkin, sekaligus beriman kepada Tuhan selalu dalam setiap langkah kehidupan. Tuhan berikan selalu berkat sukacita, kesehatan untuk pendeta Ji sekeluarga dalam semua pelayanan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan, dan hikmat kebijaksanaan kepada segenap majelis dan pengurus di gereja kami, untuk mengelola persembahan ini supaya bisa dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan di muka bumi ini, terutama di gereja-Mu tempat ini. Nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat dan pengutusan, mari kita naikkan pujian jawaban hidup. Walaupun kita tidak mengerti apa yang kita alami dalam kehidupan kita,
Marilah kita melangkah dengan iman dan percaya Tuhan merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin ini lagu yang baru ya, tapi mari kita belajar bersama, kita resapi kata-katanya bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak aku lihat dan tak pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Terus kalian arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selamanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Satu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu hal yang tertinggal, saudara. Sejak akhir tahun yang lalu, seorang ibu yang biasa membantu kita membersih-bersihkan gereja, pulang ke kampung, karena suaminya minta pulang. Anaknya yang kecil itu ikut sekolah minggu. Doakan keluarga ini agar tetap beriman, terutama anaknya. Nah, sekarang kita belum punya orang pekerja yang bersih-bersih, karena itu kembali seperti tradisi kita lama, saudara. Datang bersih-bersih, di foto. Hari apa Jumat yang lampau sudah ada beberapa orang yang yang saya lihat fotonya dari Bu Eti ya. Ya, terima kasih Bu Eti. Ya saya juga mengundang yang lain-lain ya. Ibu Lydia bilang sekarang ya, yang dulu gesit-gesit sekarang sudah mulai berumur sekarang ya. Jadi agak kurang gesit ya. Mari yang lain-lain yang gesit-gesit. Hari apa Bu Lydia? Sabtu? Ya, hari Sabtu jam berapa? Jam 4 ya. Nah, dulu kita suka-suka bikin acara gotong royong bersih-bersih ya, ngecat dan sebagainya. Sudah agak lama tidak kita lakukan. Hubung sekarang memang tidak ada yang bersih-bersih, kita bisa sama-sama gelas-gelas minum, habis diminum. Sekarang sudah bawa botol ya, ada gelas plastik pakai di buang saja ya. Oke, Tuhan berkati.